Rekap hasil FIFA Matchday Timnas ASEAN, Timnas Indonesia unggul. Sejumlah negara ASEAN yang telah melakoni beberapa laga FIFA Matchday menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Terlebih torehan Timnas Indonesia terbilang bagus dibanding beberapa timnas lain dari ASEAN. Pasukan Sintayong yang berhasil menumbangkan Curaçao berbanding terbalik dengan para negara tetangga yang tidak sedikit pula menelan kekalahan. Sebagai contoh, Singapura digasak Vietnam dengan skor 4-0. Setelah itu, Singapura ditahan imbang India dengan skor 1-1. Di sisi lain, Myanmar tumbang 0-2 dari Hong Kong pada laga pertama, lalu bermain imbang 0-0 pada pertandingan kedua. Nasib Kamboja juga sama, kalah 0-1 saat melawan Bangladesh, tim berperingkat 190 dunia. Sementara itu, Brunei Darussalam harus legowo ditekuk Maladewa dengan skor 0-3, serupa dengan Laos yang kalah 1-3 dari Maladewa. Berpindah ke turnamen King Cups 2022, Thailand main imbang 1-1 lawan Malaysia, sebelum akhirnya tumbang 5-3 lewat adu penalti. Dalam perebutan juara 3, Thailand menang 2-1 atas Trinidad dan Tobago. Sementara Malaysia takluk adu penalti 0-3 dari Tajikistan pada babak final. Dengan hasil tersebut telah menunjukkan bahwa timnas Indonesia tengah mengalami peningkatan di bawah asuhan Sintayong. Meskipun begitu, konsistensi diharapkan mampu ditunjukkan oleh Mark Klok dan kawan-kawan. Mengingat ajang bergengsi seperti Piala AFF dan Piala Asia telah menanti skuad Garuda. Bikin terharu kiper Curaçao akui lancar berbahasa Indonesia. Keindahan dan keramahan orang-orang di Indonesia ternyata menarik perhatian tersendiri bagi punggawa timnas Curaçao Jean-Marc Louis Entersay. Dilansir dari akun Instagram pribadinya, kiper Curaçao tersebut mengaku betah di Indonesia dan semakin lancar berbahasa Indonesia. Yang lebih menarik, postingan itu disampaikan dengan bahasa Indonesia. Sambil bercanda, dia pun seperti menggoda agar suatu saat bisa berada di Indonesia dalam waktu lama. Tak terkecuali untuk membela salah satu klub di Indonesia. Tempat ini sangat indah dengan orang-orang yang sangat ramah, dan saya sangat menikmati waktu saya di Indonesia. Mungkin saya bisa mendapatkan klub di sini, di negara yang indah ini, siapa tahu. Tulis kiper berusia 26 tahun itu. Pada laga pertama, Jean-Marc Louis Entersay hanya menghiasi bangku cadangan. Meskipun begitu, dia tidak mempermasalahkan hal tersebut lantaran bisa merasakan atmosfer sepak bola Indonesia yang terkenal dengan fanatiknya. Gantikan peran Asnawi Yaakob Sayuri disanjung Sintayong. Pemain sayap PSM Makassar Yaakob Sayuri tampil memukau di pertandingan pertama timnas Indonesia kontra Curaçao, menggantikan peran Asnawi Mangkualam yang tengah mengalami cedera. Sintayong memiliki penilaian tersendiri terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut. Sintayong menyoroti cara bertahan yang dilakukan Yaakob yang memiliki naluri penyerang. Sebagaimana diketahui dalam laga itu, Yaakob Sayuri tidak bermain sesuai posisi utamanya sebagai pemain sayap kiri bertipikal menyerang. Yaakob Sayuri bermain lebih dalam di belakang Eki yang mana merupakan posisi Asnawi Mangkualam. Sintayong pun menilai perannya cukup baik, namun masih perlu pembenahan dalam organisasi bertahan. Sebelumnya, Yaakob Sayuri sempat dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 yang dilangsungkan di Dubai pada 2021 lalu. Namun pemanggilannya kali ini ditemani satu rekannya di PSM Makassar, yakni Ramadan Sananta. Temukan pemain keturunan Sintayong, PSSI kirim delegasi ke Belanda.
Sintayong dikabarkan telah melakukan finalisasi terkait daftar pemain keturunan calon naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Meski telah difinalisasi Sintayong, PSSI sampai saat ini belum membocorkan jumlah dan siapa saja pemain yang jadi incaran mereka untuk dijadikan pemain naturalisasi timnas Indonesia U20. Meskipun begitu, PSSI pun merespon dengan mengirim delegasi ke Belanda untuk mendekati pemain-pemain yang dimaksud. Nantinya, delegasi PSSI akan memantau calon-calon pemain tersebut secara langsung, baik itu ketika berlatih dan bertanding. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pemain tersebut sudah sesuai dengan kriteria pelatih Sintayong. Menurut Iriawan, PSSI akan mendukung penuh program Sintayong demi menaikkan nama timnas Indonesia.